Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, ibu-ibu. Terima kasih karena meluangkan waktunya untuk bergabung. Terutama untuk Ibu Tri Widiaswari yang meluangkan waktunya yang begitu padat mengisi acara kegiatan wawancara mahasiswa PPG Unifri 2022. Kita langsung ke pokok wawancaranya, Bu. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Ibu lambat. Baik, Ibu. Langsung saja ke poin wawancara kita. Sebelum dimulai, mohon kiranya Ibu Tri Widiaswari dan sebagai narasumber saya memperkenalkan diri. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak Alek dan Bu Desi. Perkenalkan nama saya Tri Widiaswari. Saya adalah pengajar praktik guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu juga saya termasuk dalam komunitas belajar.id yang menggagas akun belajar.id di bawah Pusdatin Kemdik. Hari ini saya menjadi narasumber untuk menemani Pak Nopriyadi dalam melakukan kegiatan wawancara. Silakan Pak Alex Nopriyadi. Oke, terima kasih, Bu. Kita mulai dari masalah yang akan kita eksplorasi, Bu. Yaitu ada 2 poin di sini, Bu. Pertama, nanti kami minta kepada Ibu untuk menyampaikan kira-kira menurut Ibu penyebab masalah kesulitan siswa dalam memahami materi matematika. Pada pokok bahasan soal cerita perkalian dan pembagian pecahan, kemudian dilengkapi dengan saran-sarannya, Bu. Bagaimana kiranya untuk mengatasi kesulitan tersebut. Ini berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah kami. Dan berikutnya penjelasan atau pemaparan Ibu. Silakan, Bu, waktu dan tepat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Alek. Nah, berdasarkan hasil identifikasi awal Pak Alek Nopriyadi terhadap kesulitan siswa dalam memahami kasus materi matematika pada pokok cerita pecahan, soal cerita pecahan. Nah, sebelumnya Pak, pastikan dulu bahwa gurunya ya, kita kembalikan lagi kalau ada masalah di siswa kita kembalikan ke gurunya dulu. Masalah gurunya apa gitu. Kita harus identifikasi juga permasalahan guru. Gurunya udah menyampaikan konsep pecahan matematika dengan benar belum? Seperti itu. Jangan-jangan konsep yang disampaikan si guru ini bermasalah gitu. Jadi sehingga siswanya tidak paham. Seperti kita memperkenalkan konsep perkalian. Nah, bahwasanya dulu kita mendapatkan pembelajaran bahwa 1 kali 3 itu sama dengan 3 kali 1. Itu beda ya, secara matematis itu beda Pak. 1 kali 3 dengan 3 kali 1 kita analogikan. Kalau misalkan nih kita pergi ke dokter, dikasihlah obat 1 kali 3, artinya 1 tablet diminum 3 kali. Kalau kita ganti 3 kali 1, 3 tablet sekali minum, itu bayangkan overdosisnya orang yang meminum obat. Artinya konsep itu harus dibenarkan dulu. Anak-anak harus paham dulu konsep pecahan itu seperti apa. Konsep pecahan adalah seperti ini. Konsep pecahan itu mudah dipahami siswa apabila guru menggunakan alat bantu. Alat bantunya berupa apa? Media pembelajaran. Nah, selain itu, apa ya, prinsip penggunaan media pembelajarannya harus dipahami dulu.
apakah media ini adalah memang benar-benar dibutuhkan oleh siswa atau memang karena gurunya nih supaya mudah gitu. Jadi Pak Alek, Ya. kembali lagi bahwa kita ini mengajar adalah untuk siswa. Segala sesuatunya kita kembalikan ke siswa. Pusatnya adalah siswa. Kita ingin siswa kita memahami materi dengan mudah. Maka kita mencarikan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kan banyak tuh media pembelajaran baik online maupun offline gitu. Kalau misalkan kita hanya berdasarkan kepada apa yang ingin kita sampaikan saja, maka kita bisa menggunakan semua media, baik online, lebih mudah kan online. Tapi apakah memang benar itu yang dibutuhkan oleh siswa kita? Jadi media yang kita gunakan juga harus sesuai dengan karakteristik siswa kita. Nah, Pak Alek sekarang mengajar di kelas berapa? Untuk ini semester ini kita kelas 5, Bu. Kelas 5. Nah, untuk tahap kelas 5 ini Pak Alex sudah bisa menggunakan media konkret ya, media konkret baik online maupun offline. Nah, kalau untuk media yang bisa digunakan sehari-hari itu kita bisa menggunakan kapur atau kalau mau apa ya mudah ini bisa menggunakan buah gitu kan kalau ada buah apel atau buah eh, buah yang bisa dipotong seperti semangka itu bisa digunakan atau apa ya kertas juga bisa Pak Alex. Kertas itu kita gunting-gunting kita jadikan pecahan gitu kemudian dikasih warna-warni ini apa namanya 1/2 satu dibagi 2 gitu pecahan. Kalau pecahan konsepnya seperti ini anak-anak biarkan anak-anak yang melakukan yang berinteraksi jadi anak-anak lah yang mencari sumber pengalaman belajar mereka sendiri seperti itu. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi. Saya rasa itu saja saran dari saya, Pak Alex. Satu lagi, kalau seandainya permasalahan yang kita temukan ini adanya di soal cerita, kira-kira berdasarkan pengalaman Ibu, solusinya nanti bagaimana ya untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi? Kalau soal cerita ini sebenarnya berkaitan juga dengan pemahaman siswa tentang literasi numerasi. Jadi, apakah siswa kita sudah paham dengan bentuk soal cerita kita gitu. Jadi soal cerita yang baik itu adalah bukan apa ya, bukan hanya menanyakan poinnya, tapi ada kemampuan berpikir siswanya di sana. Soal cerita ini sudah jelas atau belum maksud apa soalnya gitu. Pastikan dulu soal cerita ini tidak bertele-tele. Seperti itu Pak Alex. Dan bahasanya singkat jelas. Apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin siswa, apa yang harus siswa cari dalam soal cerita tersebut. Oke, terima kasih Bu. Kurang lebih bisa diambil kesimpulan yaitu